Shalom, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Advenovi Carolina Halawa. Saya semester 4, Prodi Teologi. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat umum sebagai dosen pengampu Bapak Freddy Sofian Jibua MPD. Dan materi saat ini adalah membahas tentang sejarah atau asal-usul adanya Tarimoyo di Pulau Nias. Nah, sekarang adalah kita membahas tentang sejarah Tarimoyo di Pulau Nias. Tarimoyo pada awalnya merupakan suatu bentuk kesenian yang dipersembahkan sebagai bentuk hiburan kepada kaum bangsawan di Nias. Tarimoyo adalah salah satu seni tari tradisional yang ada pada masyarakat di Kepulauan Nias yang tersebar di seluruh wilayah mulai dari Nias Utara hingga Kepulauan Batu di Nias Selatan. Nah, secara etimologi, moyo sendiri adalah kata dalam bahasa Nias yang berarti ela. Tari ini disebut sebagai tari moyo karena memang gerakannya ini yaitu dimainkan sebagai menyerupai burung elang yang sedang terbang sambil mengepakkan sayapnya. Seterusnya, asal-usul tari moyo ini adalah tari yang saat ini dipraktikkan mulai dari Nias bagian selatan hingga ke bagian utara dengan ragam gerak dan variasi yang berbeda-beda. Nah, Tarimoyo ini ada 3 variasi tentang asal-usul Tarimoyo. Yang pertama, Tarimoyo bahwa awalnya memiliki atau diilhami dari pertikaian antara seekor burung elang dengan seekor induk ayam. Dalam praktikan tersebut, induk ayam tersebut mengarahkan seluruh kekuatan untuk melindungi anaknya dari serangan elang yang cukup ganas. Kedua, menceritakan bahwa tari elang atau Tarimoyo berasal dari kisah penantian seorang gadis terhadap kekasihnya yang pergi berperang dan setelah sekian lama menanti kekasih yang dicintai tidak pernah kembali karena kerinduannya, lalu ia berdoa dalam hati agar para leluhur mengutuknya menjadi seekor burung elang sehingga dapat terbang ke langit dan mencari kekasihnya tersebut. Nah, para leluhur tersebut pun kemudian mengabulkan keinginan. Lalu ia pun menjadi burung elang dan terbang seperti yang diinginkan oleh gadis tersebut. Ketiga, Tarimoyo berasal dari Nias Selatan. Nah, yakni Tarimoyo Vanaro atau batu disebut sebagai tarian elang mendirikan batu. Dengan versi ini mengatakan bahwa Tarimoyo adalah bentuk penghormatan terhadap para pemuka yang dianggap berjasa dalam melindungi desa dari musuh-musuh tersebut. Dan seterusnya, selain juga asal-usul ini ada juga waktu dan tempat pertunjukan Tarimoyo ini. Pertunjukan Tarimoyo ini biasanya dilaksanakan pada pagi, siang, ataupun sore hari yang bertempat di lapangan yang cukup terbuka seperti di tempat alun-alun, desa maupun di dala ataupun di ruangan seperti balai dan sebagainya. Artinya di ruang terbuka atau di tempat yang cukup luas. Jadi Tarimoyo biasanya ditarikan sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan ritual untuk menghormati tamu atau disebut dalam bahasanya swami avo, dalam bentuk juga pesta adat seperti pesta pernikahan, pesta kebangsawaan, pesta penghormatan, bahkan terhadap seorang pahlawan dan lain-lain juga sebagainya. Tarian ini biasanya ditarikan sebelum atau sesudah tarian perang. Nah, jadi Tarimoyo ini sebelum ditarikan ada juga tari sebelumnya yaitu tari perang atau disebut dalam bahasa Niasnya Faluaya atau Fatayele. Nah, ini dimainkan oleh penari laki-laki dan biasanya ditarikan setelah tari siri atau tari avo dan disajikan kepada tamu-tamu yang hadir di pesta tersebut. Itu kalau di pesta diadakan. Jadi pertunjukan Tarimoyo ini biasanya diiringi oleh musik tradisional yang cukup bagus seperti gendang dan gong khas Nias. Selain itu juga diiringi oleh lantunan syair lagu atau yang dibawakan oleh para pengiring vokal yang terdiri dari 2 penyanyi dan kemudian irama yang dimainkan biasanya juga diawali dengan musik bertempo pelan dan kemudian berlanjut dengan tempo yang semakin cepat. Nah, di zaman sekarang ini, Tarimoyo masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga sampai sekarang. Artinya terus berlanjut. Dan berbagai kreasi dan variasi dalam segi gerak ini, pengiring serta kostum juga disering ditambahkan di setiap pertunjukannya. Agar terlihat lebih menarik, namun tidak meninggalkan khas keaslian dan ciri khas itu tersebut. Jadi ini adalah tujuannya yang cukup menarik dan cukup dikembangkan di Pulau Nias. Selain itu juga, Tarimoyo ini menunjukkan bahwa tari ini memiliki nilai yang
dalam pendidikan sosial yang dapat dikembangkan sebagai sarana pembentukan karakter yang cukup kuat. Di antaranya yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, kedua, rasa ikut memiliki, ketiga, rasa bertanggung jawab, keempat, rasa kekompakan, dan terakhir adalah rasa keterikatan dan rasa sayang. Jadi, tari Moyo ini memiliki makna yang cukup dalam, ialah bahwa makna dari salah satu versi tari Moyo ini adalah tekad yang kuat, kegigihan, keberanian, dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh contoh seperti induk ayam tadi ketika dia melindungi anak-anaknya dari serangan burung elang. Jadi kesimpulan bagi kita bahwa tari Moyo ini bagi masyarakat Nias tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kesenian, namun jauh dari itu juga sebagai sarana pembentukan karakter. Jadi tari Moyo saat ini tidak hanya terbatas pada kaum bangsawan atau si ulu, namun saja tetapi sudah menjadi bagian dari kesenian rakyat Nias. Adapun tari Moyo di Nias Selatan masih tetap dikembangkan sebagai salah satu tari tradisional dan tari kreasi dengan menambahkan beberapa ragam gerak yang bervariasi. Akan tetapi, penambahan gerak itu tidak serta-merta menghilangkan filosofi dasarnya sebagai tari burung elang atau disebut dalam bahasa Nias tari Moyo. Jadi, asal-usul dari tari Moyo ini adalah berasal dari Nias Selatan yang disebut dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa etimologi yaitu tari elang. Yang aslinya atau yang artinya bahwa tari Moyo, tari elang saat ini cukup dikembangkan dan sangat relevansi di Pulau Nias, bahkan cukup ditingkatkan dan dikembangkan sehingga tari Moyo ini adalah menjadi tarian khas yang cukup menarik dan cukup indah di Pulau Nias. Jadi terima kasih dan sekian yang bisa saya sampaikan dari tentang materi ini, asal-usul atau sejarah dari tari Moyo ini, dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.